Alhamdulillah, ini mati tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwatu fillah, di siang hari ini alhamdulillah kita bertemu dalam pelajaran untuk hari ini, untayan hadis masih mengenai bagaimana hadis menuntut ilmu yang merupakan akhlak mulia tertinggi, yakni mempelajari ilmu ad-din. Kenapa bisa dikatakan akhlak mulia tertinggi? Karena kalau kita lihat definisi akhlak itu sendiri adalah sebuah sifat atau karakter yang tanpa melalui perjuangan, atau karakter itu sudah melekat gitu, melekat pada dirinya ya, sehingga kadang tanpa perhitungan pun dia sudah lakukan sesuatu, yaitu disebut akhlak ya. Tapi kalau menuntut ilmu itu butuh perjuangan yang benar-benar senantiasa terus berkesinambungan, mulai dari niatnya, kemudian juga perjalanannya sampai ya finish bisa menuntut ilmu, kemudian istiqomahnya, belum nanti mengamalkannya ya. Maka sebuah kesyukuran kalau kita Allah mudahkan untuk terus mempelajari ilmu ini, karena langka tuh ya orang yang ingin mendapatkan hidayah. Yang saya sampaikan waktu itu pula apa, hidayah itu mahal sekali ya. Bukan setiap orang bisa mendapatkannya ya. Kalau ada barang yang sebuah itu yang mahal ya, tapi orang kaya bisa memilikinya gitu ya. Tapi kalau menuntut ilmu itu ya, hidayahnya belum tentu semua bisa mendapatkan waktunya, dan belum tentu juga semua dimudahkan untuk bisa mendapatkan ilmu itu ya. Lewat perjalanan itu ya, bahwa ulama terdahulu itu 40 hari ya, untuk meraih satu hadis ya. Satu hadis saja 40 hari ya. Berjalan ke negara terus demi negara, berjalan atau dengan kendaraannya waktu itu unta misalnya, itu sampai ke kelaparan tuh ya, kehausan, tetap tuh ya dia lalui untuk menuntut ilmu tuh ya. Kita sudah dimudahkan menuntut ilmu itu ya. Hanya pertanyaannya, kita harusnya memiliki
memiliki keinginan yang giat dan tinggi dalam menuntut ilmu ya. Dan coba kita bertanya tuh ya pada diri kita, sudahkah demikian tuh ya? Kita lihat saudara-saudara kita tuh ya. Itu sampai menuntut ilmu ini menyambung nyawanya ya gitu. Dia hampir ya, dengan melewati sungai gitu ya, melewati jembatan ya hampir saja kalau tidak hati-hati itu dengan begitu curamnya jembatannya itu bisa meninggal ya. Bahkan juga kalau di pelosok tuh saking sulitnya itu ya mencari seorang alim ya. Kita beruntung ya semua fasilitas ada. Hanya masalahnya kita maunya atau tidak. Dan semuanya kalau kita jalani ya, walaupun perjuangan yang pedih, perjuangan yang membutuhkan upaya yang benar-benar ya, kita lewati, yang kalau diupayakan mengkhawatirkan bahkan ya, ya justru disitulah letak perjuangannya ya. Karena itu beda sekali orang yang menuntut ilmu ya. Makanya ini sebuah hadis ya, bahwa seberat apapun seseorang itu ya, yaitu dijelaskan oleh sekian guru itu ya, seberat apapun dia cari ilmu itu ya, cari ilmu itu, upayanya berat ya, tetap dia mencarinya. Nah ini hadis yang sangat pas sekali ya, yaitu wa'an Muawiyah ya, dari Muawiyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah SAW, ia berkata, Rasulullah SAW sabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, maka Allah membuatnya paham tentang agama. Muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Karena apa? Tidak setiap orang itu mendapatkan kebaikan itu untuk memperjuangkan ya menuntut ilmu ya, seberat apapun ya, melewati jalan yang terjal ya, senantiasa seharusnya terus ya gitu. Kalau kita punya keinginan yang kuat ya. Hanya orang khawatir ini gitu ya. Terkadang enggak hanya khawatir sesaat ya gitu. Padahal ketika menuntut ilmunya itu merupakan sebuah hidayah dan sebuah hal yang pasti didapatkan. Hanya orang selalu melihat demikian apa yang dihasilkan ya. Keluar apakah dia digaji ya, kan gitu. Nah, enggak tuh ya. Mana ada orang yang ngaji digaji itu ya. Kecuali kalau di Arab sana gitu ya, fasilitasi gitu ya. Jadi kita terlihat bagaimana perjuangannya dan bagaimana pelajaran dari hadisnya, bahwa yang pertama ilmu agama itu ilmu yang termulia ya, termulia, lebih tinggi daripada ilmu-ilmu yang lain.
Sebab Allah tidak memberikannya kepada semua orang. Hanya Allah berikan kepada orang yang Dia inginkan mendapatkan kebaikan, hamba pilihan. Dan pula ilmu ad-din itu membawa pemiliknya istimewa. Tenang walau orang di sekitarnya mengejar dunia mati-matian. Dia jualan, dia bisnis atau apapun dia itu. Tapi dia fokus dia menuntut ilmu pula ya. Fokus dengan tujuan akhiratnya meskipun manusia lemah dan bersantai-santai. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, faqih yang paham agama sungguhnya ialah orang yang zuhud di dunia, bersemangat untuk akhirat, mengerti urusan agamanya, dan selalu taat kepada Rabb-nya. Nah itu ya, ini diriwayatkan dalam kitab Az-Zuhud oleh Imam Ahmad. Jadi orang yang faqih itu kriterianya apa? Di antaranya ya, zuhud, ya, semangat untuk akhirat, mengerti urusan agama. Artinya berupaya terus-menerus dia. Seberat apapun. Asal ada keinginan aja. Nah, itu. Maka terus ya menurut ilmu ya itu. Kemudian juga saya membahas bahwa paham ajaran agama adalah satu akhlak mulia terbesar di antara kebaikan yang paling agung serta sebab terbesar mendapatkan kebahagiaan hidup. Tidak akan bahagia seorang itu kecuali kalau sudah dengan ilmu. Karena kalau orang gelisah, galau, ya dia belum dapat ilmunya. Tapi kalau dia sudah mendapatkan ilmu, dia paham apa yang harus dia lakukan, tidak akan menjadi gelisah. Sebaliknya, ketidaktahuan terhadap ilmu ad-din itu ya adalah salah satu sebab terbesar terjadinya keburukan, masuk dalam faktor utama kehancuran dan yang menjatuhkan seseorang ke dalam dosa. Kenapa? Dia tidak menuntut ilmu. Akhirnya salah dalam berucap, salah dalam berbuat, salah dalam hatinya, khawatir terhadap sesuatu padahal tidak perlu dikhawatirkan. Nah, ini yang harus jadi pelajaran buat kita, bahwa bagaimana tingginya ilmu ad-din ya, ilmu syariat ya, ilmu agama ya. Nah, ini jelaskan dalam Syarah Kitabul Jami. Nah, itu paling saja ya. Nanti kita akan sebutkan pula bahwa kunci terbesarnya juga adalah pertolongan Allah. Yang tentu kita senantiasa meminta kepada Allah akan pertolongan itu. Wa'afu minkum wa fikum. Insyaallah kita lanjutkan lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina min ladunka. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.